Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke acara intinya saja. Mr. Faus sudah siap ya? Baik, saya persilahkan Mr. Faus untuk memberikan pemaparan materi dan silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okay, thank you, Teresia. How can I call you? Teresia, Oiga, or Eliana? Teresia, boleh? Ega, Teresia, boleh. okay. Wait, I want to share my screen. Okay, can everyone see my screen? Yes. Yeah, okay. Okay, good evening, everyone. Can you hear my voice? Good evening. Good evening. Good evening, Mr. Ya, selamat sore. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Actually, my schedule is last week. I really do my deep apologize. Yeah, very sorry. I cannot coming last week because I have to attend the other ceremony. Ya, jadi maaf sekali. Minggu lalu seharusnya ada kita bertemu ya. Jadi saya karena ada tugas tambahan waktu itu dadakan, jadi saya harus mengikutinya. Mungkin nanti kita hari ini kita belajarnya santai saja ya, karena seharusnya kan hari ini kita akan praktik ya, tapi nanti kita mengalir saja. Saya akan memberikan sedikit materi dasar yang seharusnya materi yang diberikan ke saya itu seharusnya tentang kongruensi ya, about shapes, ada kesebangunan, kongruensi dan sebagainya. Tapi kita hari ini akan melanjutkan mungkin kemarin dengan Miss Rosa ya, sebelumnya ya. Belajar tentang numbers ya. Oke, mungkin salah satu bisa mengungkapkan apa yang sudah dipelajari dengan Miss Rosa di minggu lalu. Masih ingat apa tidak? Siapa salah satu bebas? You can use English or you can use bahasa. It's okay. Anyone can speak right now? Want to try? It's okay. Siapa? Teresia, coba boleh? Suara saya terdengar dengan jelas apa tidak ya? Bisa mendengar suara dengan jelas? Sorry, Teresia. Iya, Mister. Bisa ya? Oke. Coba Teresia di waktu dengan Miss Rosa atau Mbak Rosa ya kemarin belajar tentang apa? Belajar tentang number. Numbernya? Bilangan itu. Terus ada, bentar Mister lupa. Ada addition, komutatif, asosiatif. Oh, oke. Berarti tentang sifat-sifat atau operationnya ya? Iya. Oke, ya. Tapi sebelum kita beranjak ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu ya. Jadi nanti kita di sini mengalir saja. Kalian, jadi gini, kalau kita belajar bahasa Inggris ya, kita tidak perlu malu. Kenapa? Karena bahasa Inggris ini sebenarnya bukan bahasa pertama kita ya. Mungkin bahasa pertama kita kalau kita dulu tinggalnya di Salatiga, mungkin bahasa pertama kita bahasa Jawa ya. Saya dari kecil juga bahasa Jawa. Terus kemudian baru masuk SMP SMA itu baru belajar bisa berbicara bahasa Indonesia, terus baru bisa bahasa Inggris itu setelah lulus kuliah justru gitu ya. Jadi nanti kalian di sini mungkin akan saya lebih tekankan kepada bagaimana berbicara bahasa Inggrisnya agar kalian tidak malu daripada kita terlalu dalam mempelajari materinya. Itu pasti jam-jam segini pasti ngantuk sekali. Nah, nanti akan banyak sekali mengungkapkan atau berbicara dalam bahasa Inggris gitu ya. Tentunya kalian saya tuntut untuk lebih aktif gitu ya, karena dalam bahasa Inggris itu harus mencoba ya, karena buat apa kita belajar grammar panjang-panjang kalau kita tidak bisa menggunakannya gitu ya. Oke, baik. Sebelum ke sana saya akan coba kembali memperkenalkan diri saya, mungkin yang waktu itu belum ikut ya. Jadi ini saya Faustinus Adven, biasa dipanggil Faus. Saya asli dari Kabupaten Semarang. Saya tepatnya rumahnya di dekat Muncul ya, di Desa Kalibeji. Saya dari kecil sampai kuliah bertempat tinggal di sana. Saat ini saya ada di Jakarta, tempat tinggalnya saya di Depok. Saya mengajar di SMP Negeri 212 ya. Itu tentang diri saya. Kemudian ini kembali saya lebih tekankan ya, why should we learn English? Yang pertama, learning English make it easier to communicate while abroad. Jadi kalau kalian I'm back. Yang pertama tadi dengan belajar bahasa Inggris, mungkin kalian nanti kita tidak ada yang tahu ya, kita tidak ada yang tahu bahwa kita nanti akan kemana. Ya, kita nanti pasti bisa juga we can go abroad, so you have to learn English well ya.
bisa atau tidak itu bisa kalian lihat ya, dipelajari nanti tentunya salah satunya ada di universitas ini ya. And then after university, when you go to your work life, you can do the practice or you can use English in the daily activity. Bisa berbicara dengan langsung kepada orang-orang di sekitar. Kemudian number 2 is English is the closest the word comes to having a global language. Kemudian learning English facilitates communication with people from different countries. Ya, ini kemarin mungkin teman-teman alumni ada yang punya pengalaman juga. Sekolahnya ada sister school, jadi bekerja sama dengan sekolah luar. Apalagi sekarang di masa pandemi ini online, tentunya peluang untuk belajar keluar itu lebih banyak. Kemudian nomor 4 dan 5, number 4 and 5, learning English improves career prospects. And then learning English makes working life easier. Intinya akan tidak ada ruginya belajar bahasa Inggris. Even we learn mathematics every day. Saya yakin karena kalian mungkin kuliahnya di jurusan matematika, saya yakin kalian punya basic matematika yang luar biasa. Tapi akan lebih luar biasa kalau kalian punya kemampuan English, gitu ya. Nah, oke, sebelum kita ke materi, saya ada beberapa buah permainan. Jadi nanti saya minta kalian mungkin satu persatu berbicara tentang apa yang ada di instruksi ini. Misalkan yang pertama nanti saya akan menunjuk Teresia misalkan ya. Setelah Teresia nanti menjawab, Teresia boleh menunjuk siapapun yang ada di ruangan ini ya. After that, for example, when Teresia finished, then Teresia can choose everyone. For example, Lia ya. Lia after that finished, Lia can choose everyone randomly ya. Diusahakan kalian berbicara dalam bahasa Inggris ya, tapi tidak masalah jika kalian berbicara dalam bahasa Indonesia. Nanti kita bantu koreksi bersama-sama, kita saling belajar gitu ya. Oke, siap? Bisa dengar suara saya? Bisa, Ustaz. Oke. Ini semuanya off cam ya? Bisa on cam nggak? Atau mungkin terganggu jaringan mungkin? Biasanya bisa lihat teman-teman semuanya di sini. Semuanya apakah angkatan 2021? Ada yang angkatan 2020 mungkin atau 18, 19? 21 semua? Tidak, Mister. Tidak campur ini ya? Iya. Oke. Nanti ketika, nggak apa-apa ini misalkan now you can close your camera, it's okay. But when you want to speak, you can open your camera, ya. Oke. The game is like this. Ya, oke. Teresia ya, I choose Teresia first ya. Teresia, please name 5 animals that start with letter C. Apa? Yuk, fast. Krokodil. Crocodile. What else? Camel. Hah? Unta. Oh, camel. Yeah. Camel. And then I don't know, Mister, in English. what? Hewan apa? Can I speak in bahasa? Yes, okay. Cicak. Cica is bahasa Indonesia, right? Okay, what else? Cat. Cat, good. One more. Wait. Anyone can help? Start with C. What animals? Start with C. Cheetah, really good. Who is this? Cheetah. What's your name? You say Cheetah? Anastasia. Agatha. Oh, Agatha. Okay. Good. Now, Teresia, can you choose one of your friends? I will choose Elsadai Cahya Terima. Elsadai. Where are you, Elsadai? Okay, can you open your camera? Where are you? Elsadai, mana Elsadai? Okay, Elsadai, I can see you. Okay, now name 5 things that are black. Oh, gampang ini. Black. Five things that are black. Sebutkan 5 benda atau sesuatu yang warnanya hitam. In English ya. Apa? Tas. Emang tasmu hitam warnanya? Yes. Okay. Let's move to
the topic ya. The topic is about numbers ya. Oke, kita mulai materi ya. Jadi mungkin kalian bisa tulis, nggak usah ditulis, nanti saya akan bagikan slide-nya saja. Kalian mungkin nanti bisa memperhatikan ya. Ini sebenarnya gampang sekali, tapi saya lebih ke pembagikan term-termnya dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya. Jadi kalau di dalam numbers itu ada terms-nya ada banyak sekali. Yang pertama ini ada numeral, ada numbers, ada numerals, ada figures, ada digits, ada value, ada place value and number line ya. Oke, sebelum ke next, mungkin ada yang tahu di sini bedanya numbers dengan numerals itu apa? Ada yang tahu? Mungkin punya pendapat? What is the numbers? Halo? Mungkin Anastasia? Apa itu numbers? Angka ya, Mister. Angka. Kalau numerals? Numerals apa? Ada yang menimpali mungkin? Agatha, apa Agatha? Kalau numbers itu apa? Numbers itu? Numbers itu apa? Gak apa-apa. Nebak-nebak aja. Tapi tahu kan kalau itu beda, tahu nggak? Kalian tahu kalau itu beda? Numbers dan numbers itu beda. Kira-kira bedanya apa? Kalau nyebutnya numbers sama numerals. Atau numbers itu adalah bilangan. Tapi kalau numerals itu adalah angka. Nih, saya kasih clue ya. Bilangan dan angka. Bedanya apa sekarang? Bilangan dan angka itu. Ada yang punya pendapat mungkin? Terkadang kita dalam matematika itu ngerti maksudnya ya, tapi dalam mengubah ke dalam bentuk sentence atau ke kalimat itu mungkin bingung. Tapi saya yakin pastikan tahu bedanya bilangan dan angka. Kira-kira apa? Bedanya apa? Bilangan dan angka. Teresia mungkin? Sebentar, Mister, lupa. Lupa. Tasya Gloria? Iya, Mister. Apa bedanya bilangan dan angka? Kalau bilangan itu yang menyatakan jumlah. Kalau angka? Angka itu simbol dari bilangan. Simbol dari bilangan, bagus. Ya, bagus ya. Jadi kalau numbers itu bilangan itu menyatakan jumlah atau banyaknya ya. Tapi kalau numerals itu hanya simbolnya saja. Misalkan kalau numbers itu kita bilang misalkan di dalam sebuah kantong plastik ada 5 buah ya, 5 buah kelereng misalkan ya. Tapi kalau numerals itu misalkan kalian menulis, oh ini nomornya nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Itu namanya numerals atau angkanya gitu ya, sebagai simbolnya. Kemudian ada digits. Digits itu apa? Kira-kira ada yang tahu digit? Kalau di kalkulator ada, kadang kalau beli kalkulator itu ada tulisan ini kalkulatornya ada 10 digit. Nah, itu maksudnya apa? Satuan ya, Mister. Satuan bisa, apalagi? Satuan bisa, apalagi kira-kira? Angka. Angka tadi numerals. Hampir benar, hampir benar. Misalkan gini deh, contoh ya. Contoh, 5.250 itu ada berapa digit? Ketika saya nulis, misalkan ini nih, 5.250. Ini ada berapa digit sih? 4. Bisa kan 4? Tapi apa itu arti dari digit? Jadi saya bilang tadi, jumlah angka. Jangan, ya benar jumlah angka. Tapi hati-hati ya dengan kata jumlah dan banyak. Kalau jumlah itu artinya dia adalah sebuah operasi. Ya, jumlah itu
jumlah angka itu berarti 5 tambah 2 tambah 5 tambah 0 itu jumlah angka atau jumlah dari bilangan itu. Tapi kalau banyak itu adalah menghitung ada berapa banyaknya ini. Hati-hati ya, jangan kebalik ya. Kadang ada salah kaprah ketika kalian belajar mungkin dalam kehidupan kita, ketika belajar statistik itu kan ada frekuensi ya, ada jumlah. Nah, ada juga banyak. Itu kan beda ya. Kalau banyaknya itu misalkan di kelas ini misalkan siapa yang punya HP Samsung misalkan itu banyaknya berapa. Tapi kalau di kelas ini berapa jumlah yang punya HP Samsung itu sebenarnya kurang tepat. Yang benar itu adalah banyaknya. Jadi tahu ya bedanya antara jumlah dan banyak. Ya, tapi itu kalau di dalam masyarakat umum yang bukan orang matematika biasanya jumlah dan banyak itu artinya sama. Tapi kalau dalam matematika jumlah dan banyak itu berbeda. Ya, jumlah itu artinya di total semua atau sum, you sum all the numbers. Tapi kalau banyak itu berarti ya ada berapa gitu, how many digits number gitu ya. Terus ada value dan place value. Apa artinya? Value itu apa? Ada yang tahu? Nilai. Nilai. Kalau place value? Place value. Place value apa? Ada yang tahu? Value tadi nilai. Kalau place itu berarti apa? Tempat. Tempat. Berarti adalah nilai tempat. Contoh nilai tempat itu apa? Kalau di dalam Indonesian, kalau belajar kalian mungkin ada yang ngajar SD, mungkin ada yang lain SD. Place value itu yang seperti apa? Bedanya dengan value itu apa? Ada yang tahu mungkin? Bedanya place value dan value. What is the difference? Siapa yang punya pendapat? Ini yang Apa? kayak 11, satunya tuh puluhan, satunya gitu. Good. Itu yang apa? Itu yang value atau place value? Place value. Place value. Tapi kalau value yang apa? Tanpa itu kali, tanpa ada tempatnya itu. Tanpa ada tempatnya. Oke. Jadi kalau place value itu ratusan, terus puluhan, satuan gitu ya. Tapi kalau value itu misalkan ini ya 5.250 atau 5.250. Berarti the value of 2 itu berarti nilainya berapa? 200 gitu misalkan ya. 50 nilainya nih 5 itu nilainya berapa? 50 gitu ya. Itu namanya value. Tapi kalau place value angka 2 ini what is the place value of 2? Place value of 2 itu berarti apa? In ratusan kan atau hundreds. Itu adalah place value. Nanti saya akan jelaskan lebih lagi apa bedanya value dan place value ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada natural numbers. Natural numbers apa kira-kira? Ada yang tahu natural numbers? Apa itu natural numbers? Ada yang tahu mungkin? Atau pernah dengar natural? Bilangan Bilangan asli, bagus. Kalau whole numbers? Whole numbers. bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke, kita skip dulu ya. Kalau integers? Whole numbers and integers. Kalau integers apa kira-kira? Bilangan bulat. Bilangan bulat berarti whole numbers apa? Bilangan cacah. Cacah, bilangan cacah ya. Jadi kalau natural itu asli, whole itu adalah cacah. Maksudnya whole itu, kalau cacah itu kan dimulai dari 0 ya. Jadi kalau di dalam matematika mungkin maksudnya whole itu dia walaupun bentuknya bulat, mungkin dia mengacu ke lebih ke nolnya gitu ya. Tapi kalau integers itu artinya bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan ada bilangan positif dan negatif ya. Kalau kita di di garis bilangan itu kan seperti ini kan, misalkan ada di garis bilangan. Ini ada 0, ada negatif, ada positif. Nah, ini adalah integers. Kalau rationals dan irrationals, what is the difference?
Ada yang tahu mungkin? Bilangan rasional dan bilangan irasional. Ada yang tahu bedanya? Dan ada lagi nanti ada bilangan real, ada bilangan kompleks. Kalian sudah dapat mata kuliah logika dan himpunan belum? Sudah? Teresia, kamu angkatan berapa? 21. 21 udah dapat logika himpunan belum? Logika dan himpunan biasanya semester 1, semester 2. Lupa. Lupa ya? Belum pernah dapat tentang logika yang apa sih, ada kuantor, ada disjungsi seperti itu, terus ada himpunan, belum Seperti belum. Oh, belum ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita pelajari sedikit. Nah, ini ada Venn diagram of number sets. Jadi dalam bilangan itu ada diagram-diagramnya ya. Semua bilangan ini adalah bilangan kompleks yang oranye ini ya. Kemudian dalam bilangan kompleks, bilangan kompleks itu ada yang namanya real numbers. Real numbers itu dibagi lagi menjadi dua, ada irrational dan rational. Ya, irrational itu yang seperti apa? Nanti kita lihat contohnya. Kemudian rational. Nah, di dalam rational itu ada bilangan bulat tadi ya, integers, ada whole numbers, ada bilangan cacah, dan ada natural numbers. Nah, ini contohnya misalkan ya. Bilangan rasional dan irasional itu contohnya seperti ini. Number 4 can be written in the form of 4 divided by 1. Ini seharusnya tulisannya seperti ini, 4/1 ya. Kemudian where 4 and 1 both are integers. 4 dan 1 ini kan bilangan bulat ya. Nah, ini contohnya bilangan rasional. 4/1 misalkan, atau 1/2, atau 2/5, itu kan dua-duanya bilangan bulat ya. Boleh. Atau negatif 2/5 itu juga boleh. Kemudian 0.25 can also be written as 1/4 ya. 0,25 itu kita bisa tulis juga kan sebagai 1/4 atau mungkin 25/100. Ini kan bilangan bulat ya. Ini juga bisa rational number. Ya, jadi semua bilangan desimal yang bisa diubah menjadi pecahan bulat seperti ini termasuk rational numbers. Gitu ya. Kemudian akar 64 itu juga rational number ya, as it can be simplified further to 8. Jadi akar 64 itu walaupun itu bentuknya akar, dia masuk dalam rational juga. Karena apa? Karena akar 64 itu bisa dicari hasilnya atau disimplify menjadi 8 gitu ya. Kemudian 0,88888 is a rational number because it is recurring in nature. Recurring itu maksudnya apa? Artinya adalah berulang gitu ya. Jadi dia adalah rational. Kenapa? Karena dia berulang. Misalkan kan kadang kalau kita menghitung ya ada 0,888 gitu ya, terus berulang terus seperti itu. Nah, sekarang kalau irrational seperti apa? 3/0. 3/0 itu bukan rational, makanya disebut dengan irasional atau bilangan irasional karena denominatornya itu, denominator tahu apa? Tahu nggak artinya denominator? Udah pernah dengar? Belum ya? Oke, saya jelaskan. Kalau dalam pecahan itu kan ada misalkan angka 2/5 gitu ya. Nah, kalau di atas ini disebut apa? Kalau dalam bahasa Indonesia? Pembilang. Pembilang. Nah, kalau pembilang itu bahasa Inggrisnya adalah numerator. Numerator. Tapi yang bawah apa? Jangan kebalik ya, bawahnya. Denominator atau penyebut ya, pembilang dan penyebut, numerator and denominator. Nah, dalam irasional itu seperti ini misalkan 3/0 itu kan bawahnya nggak boleh ya ada 0 ya, karena ini tak definisi, atau kalau dalam ini mungkin bisa tak hingga, yaitu adalah irrational number with the denominator equals to 0, itu namanya irrational. Kemudian pi atau dalam bahasa Inggris pi ya. Pi is an irrational number that has value 3142. Is non-recurring. Non-recurring itu maksudnya dia tidak berulang. Jadi nanti masih ada terusannya. 3,142 bla 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 bla. Dan ini karena dia tidak berujung,
makanya dinamakan dengan irrational numbers, gitu ya. Kemudian akar 3 is an irrational number. Kenapa? Karena it cannot be able to simplify further ya. Jadi dia, kalau tadi akar 4 kenapa disebut rational? Karena ada hasilnya 8. Tapi kalau akar 3 itu bukan rational karena dia hasilnya nanti koma panjang sekali, gitu ya. Kemudian ini ya 0,212112112 seperti itu karena tidak berulang, non-recurring, makanya dia disebut irrational. Tahu bedanya ya? Oke, sekarang tadi kita belajar place value. Kalau place value itu tadi ada yang namanya ones, tens, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, and quadrillions. Ya, kalau ones itu apa kira-kira? Satuan. Oke. Kalau tens? Berarti apa? Puluhan. Kemudian hundreds berarti ratusan. Oke. Thousands berarti ribuan. Millions jutaan. Billion miliaran. Naik terus ya. Kalau trillions ya triliun ya. Kalau quadrillion ya quadrillion. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalian kalau lihat ini place value-nya, kalau kita kan bahasa Indonesia gampang ya. Ada satuan, puluhan, ratusan. Nah, tapi dalam bahasa Inggris itu dari katanya satuan itu 1, 1 ditambahin S. Semuanya ada S-nya, itu berarti artinya dia adalah place value. Tapi kalau angka saja, misalkan 1, itu kalau 1 itu kan berarti 1 ya. Kalau 10 itu 10. Kalau 100 itu berarti 100. Nah, kalau ada S-nya itu berarti menyatakan dia adalah place value-nya. Gitu ya. Jadi kalau kalian bilang, misalkan ditanya orang nih, how many candy you have? Berapa banyak permen yang kamu punya? Kalian jangan bilang 10 candies. Jangan gitu ya, tapi cukup 10 candies. Gitu ya. Mereka nggak, angka-angka ini kalau menyatakan jumlah atau banyak, itu nggak butuh yang namanya S. Kalau ada S-nya, ini namanya adalah nilai tempat. Kalau dalam matematika seperti itu. Nah, yang butuh S itu apa? Misalkan ada 10 candies atau 10 permen, itu berarti 10 candies. Ya, candies-nya yang kamu kasih S. Gitu ya. Atau 10 mobil, itu berarti bukan 10 car, tapi 10 cars. Mobilnya yang ada S-nya. Gitu ya, tahu bedanya ya. Oke, sekarang, nah ini yang tadi saya bilang, kalau angkanya banyak seperti ini bagaimana? Nah, ini kalau ini penulisan dalam bahasa Inggris, ya. Seharusnya kalau dalam dunia matematika di buku-buku luar atau dalam bahasa Inggris itu mereka tidak pakainya titik seperti kita. Kalau kita kan kadang kalau di kalkulator atau di tempat belanja harga itu misalkan ada Rp 45.250 itu pasti titik di sini kan. Nah, kalau di luar itu pakainya adalah koma. Ya. Kalau di Indonesia koma itu desimal. Misalkan 4.2550. Nah, ini kalau di buku-buku luar negeri atau buku English ini bacanya 4.250 gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ini bacanya 4.250 gitu ya. Jadi kebalikan. Tapi kalau untuk menyatakan jumlah, kalau kita di sini bahasa Inggris kita memakainya adalah koma. Gitu. Ini contohnya, ini mungkin kalian bisa screenshot nanti biar tahu mana bentuknya place value-nya. Kalau 4 ini dia menyatakan ones, 7 itu berarti tens. Jadi urutannya dari kiri ke kanan ya. Paling kecil ones itu dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri ya. Jadi kanan ini semakin kecil, semakin ke kiri ini dia berarti semakin besar ya. Contohnya 4 itu berarti place value-nya ones. Nilainya di sini berapa? Value-nya? Kalau 4 value-nya berapa? Value-nya berarti 4 aja, ya kan? Kalau value ya. Kalau place value-nya berarti adalah ones. Kalau 7, di sini value-nya berapa? 7. Value-nya di sini berapa dia? Di sini tens ya. Berarti di sini adalah 70. Ya. Nilai di sini berapa? 70 artinya.
Kalau misalkan saya mau tanya dulu, kalau 6 berapa place value-nya? Place value-nya 6 ini di sini berapa? Dia di bawahnya ya, 10,000. Kalau value-nya berarti berapa? The value of 6. Berapa ini value-nya? 60,000. 60,000 atau 60.000. Gitu ya. 60,000 or 60.000. Nah, kalau kalian bilang 60,000 itu nggak perlu ada S, nggak apa-apa. Karena kalau S ini menandakan dia place value-nya. Tapi kalau seperti ini 60,000. Cukup seperti itu. Ya. Kalau 2 di sini place value-nya adalah millions, berarti di sini value-nya berapa? Value-nya berapa? Place value is millions. The value of 2 here berarti berapa? Nilai 2 di sini artinya berapa? 2 juta. Ya, atau 2 million. Ya, berarti di sini value, kalau value yang ditanya value itu kalian tulisnya adalah 2 juta. Ini artinya value-nya. Gitu ya. Jelas ya sampai sini? Mungkin ada pertanyaan sampai sini dulu tentang value and place value. Bisa lanjut? Ada pertanyaan mungkin? Oke, lanjut ya. Biar cepet ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang. 3 is in the 10,000 place. It represents, nih contoh nih ya, 39.802. Angka 3 di sini artinya value-nya adalah 30.000. Nih, misalkan ditanya value. Kemudian 9 is in the thousands place. 9 ini ada di nilai tempatnya ada di thousands, ya kan? Tapi kalau yang ditanya value, 9 ini adalah 9.000. Tahu ya bedanya value and place value. Kalau 8 itu ada di hundreds place atau value-nya berarti dia adalah 800. Itu value ya. Kemudian 0, gimana kalau 0? Sama saja. Kalau 0 ini ada di tens place tapi value-nya adalah tetap 0 ya. Kalau 2, karena 2 ini ada di ones place, 2 ya. 2 itu ada di ones, value-nya adalah 2. Seperti itu, sama kalau ini. Gitu ya. Oke, terus cara bacanya bagaimana? Cara bacanya 39802 atau 39802 itu bisa dibaca 39,000. Ini kenapa fungsinya koma itu bisa untuk menaruh nilai tempatnya atau bisa menaruh place value-nya tadi. Misalkan nih ada koma ya, 39,802. Misalkan seperti itu. Ya, jelas sampai sini? Contoh ya, contoh saya mau bikin 45 2 3 4 3. Oke, siapa yang mau coba baca ini? 452 343. Ini bukan koma desimal ya, tapi koma ini adalah menandakan dia titik ya kalau dalam rupiah. Oke, siapa kira-kira di sini? Esther mungkin. Esther, cara bacanya bagaimana? Can you read this? Coba, nggak apa-apa. Berapa? Apa? 400. 52 apa? 52,000. 1000, good. 3 what? 40. Kurang dikit. 3 apa tadi? Di depan benar. 452,000. 343.
43. Good ya. 452,343. Jadi fungsinya koma di sini dia untuk memecah kapan kita harus bilang thousand-nya, miliarnya gitu ya. Lagi satu lagi misalkan Oke, ini coba. Saya mau siapa ya? Agatha, coba. Agatha? Dengar suara saya, Agatha mau coba? Iya. Berapa ini? Apa bacanya? Yang atas ini? 8 million 70 Apa ayo? sebentar. Pencet maaf sebentar ya. Berapa tadi ya? Coba ya saya share lagi. Ya, berapa tadi? Tadi 8 million 765 65,000 432. Tuh, oke, good, correct ya. Coba yang sekarang bacanya lebih cepat. Gimana? Tadi? Ya apa dicoba? Tadi bisa kok. 8,65,432. Good. Nah, tadi saya dengar ada kata-kata N. Nah, kata-kata N ini sebenarnya itu kalau dalam membaca itu bebas ya, mau ditempatkan di mana. Tapi biasanya N itu diletakkan di antara tengah-tengah. Misalkan ini ada 7 angka ya. Nah, N itu boleh taruh di tengah sini boleh. Jadi kayak 8,765,432 gitu boleh. Ya, kalau ini tadi di antara ini juga boleh. Tapi jangan sampai N-nya itu ada di tengah-tengah ketika habis baca angka 3 ini. Jangan ya. Tapi kalau nggak pakai N juga nggak apa-apa. Ya, itu N itu kayak kesannya buat kalian jeda nafas lah, spasi gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini kita coba ya. Mungkin kalian bisa tulis di buku kalian atau ini silahkan screenshot. Silahkan ini kalian tulis dengan kata-katanya di buku atau di kertas juga boleh sih, nanti boleh dibaca ya. Kira-kira ini berapa? Sampai nomor 6 aja deh, ini kebanyakan nanti. Oke, mungkin masih ada waktu 10 menit, silahkan kalian boleh coba ya, pelan-pelan saja menulis ini. Ada 6 soal. Dan bagaimana ini sebenarnya berlatih bagaimana kalian menulis yang pertama dan mengucapkan ya, karena angka itu kalau dalam matematika itu baca angka itu sebenarnya walaupun gampang, ternyata kadang kita pengen jalan baca, tapi ternyata berhenti di mulut kita. Nah, silahkan dicoba ya. Ini kalian udah screenshot. Kalau sudah saya close stop share bentar, nanti kita bahas mungkin 15 atau 10 menit lagi ya. Oke, saya itu ya, stop share ya. Silakan kalian screenshot terlebih dahulu. Oke, mungkin ada yang sudah bisa mencoba. Mungkin nomor 1 siapa yang mau coba?
Ada yang bisa nomor 1? Kalau belum selesai menulis mungkin bisa secara orally atau secara speaking. Ya, atau kalian bisa bicara. Kira-kira nomor 1. 59841. Siapa yang mau coba? Yuk, biar cepat karena tadi panitia sudah menginfokan bahwa tinggal 5 menit lagi. Siapa kira-kira nomor 1? Biar cepet yuk. Mau coba. Oke, Diva. Oke. 59,841. Good. Correct ya. 59,841. Good, Diva. Thank you. Siapa lagi nomor 2 sekarang? Coba. Saya, Mister. Siapa ini? Teresia ya? Oke. Gimana? Nomor 2 ya? Number 2. 164,132. Ya, correct. Good. 164,132. Good. Number 3 siapa? Coba kira-kira. Elsa. Elsa. Oke, Elsa gimana? 1,082,796. Oke, very good. Correct ya. 1,082,796. Correct. Number 4 siapa? Alpha Lenita. Alpha. Oke, Alpha bagaimana? 98,111,472. Ya, correct. Good. Number 5. Siapa coba? Ya, udah mulai banyak angkanya. Silahkan siapa? Kira-kira siapa yang bisa? Nomor 5. Mau coba lagi. Diva. Oke, good. Gimana? 647,810,007. Oke, good. Benar ya. Tapi kamu boleh coba untuk kasih N juga boleh, karena ini kalimatnya panjang kan. Takutnya nanti jadi sesak nafas ya membaca seperti ini kalau nggak ada N-nya. Gitu. Tapi kalau itu sih nggak apa-apa. Oke, lanjut. Good, Diva. Lanjut nomor 6. Terakhir. Apa? Terakhir penutup. Ada yang mau coba? Alpha mungkin coba Alpha Lenita lagi. Salah apa Mister? Nggak apa-apa. 17 billion 8 million 8 million 83 thousand. Gimana? Nggak apa, ulang. Okay. 70 billion 17 billion 833 million 83 million mm-hmm. 900 to 8,000 and 28,000 and 143. Oke, good, correct ya. Coba diulang lagi. 70 billion 17 billion 883 million and 900 to 8,000 28 and 143. Oh, N-nya tuh boleh di tengah situ ya, Mister ya? Boleh. Di tengah-tengah antara 3 dan 9 itu juga boleh. Baik. Ya, oke, good. Gak apa-apa, nice try. Bagus ya. Mungkin ini dari saya. Nanti kalau kalian ingin misalkan bertanya boleh Japri, atau mungkin ini nanti tulisan boleh ya dikirimkan mungkin ke siapa temannya, nanti boleh di-collect ke saya ya untuk saya cek gimana gitu ya. Mungkin salah satu kirim ke tadi siapa hostnya, ke Teresia juga boleh, nanti Teresia kirim ke saya gitu ya. Oke, mungkin ini dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin terlalu cepat dalam menjelaskan atau mungkin ada kesalahan. Semoga kalian bisa belajar lebih giat lagi, percaya bahwa nanti semuanya akan bisa ya. Jangan pantang menyerah. Oke, itu dari saya.
terima kasih waktu dan tempat, saya kembalikan lagi ke host atau MC. Terima kasih Mr. Faus untuk ilmu-ilmunya, untuk penjelasannya. Nah, sekarang untuk teman-teman nih, mau ada yang ditanyakan tidak? Yuk, tanya apa gitu ke Mr. Faus nih. Ya, nggak harus Inggris, nggak apa-apa ya, misalkan tanya apapun tentang dulu perkuliahan atau apa, silahkan. Kalau saya masih ingat. Yuk teman-teman, mau raise hand dulu atau mau langsung open mic atau mau pakai diketik di kolom chat? Silahkan teman-teman. Teresia Prodi PM ini siapa? Bukan Pak Danang ya? Bukan. Aduh lupa. Bu Erlin, bukan? Bukan. Satunya lupa. Aduh. Siapa, ada yang tahu siapa kira-kira? Bu Sita, bukan? Bukan. Bentar. Ih, sama dosennya loh. Nggak tahu loh. Semoga nggak ada dosen. Oh, Bu Vika. Ya ampun. Oh, bukan. Oh, saya nggak tahu. Belum ada dulu. Oke, ada yang mungkin bertanya mungkin? Kalian sudah berapa SKS sih kalau angkatan 2021? Gimana, Mister? Sudah dapat berapa SKS selama ini? 28 kurang lebih. Oh, baru 28. Oke. Semuanya ini dari Salatiga rumahnya. Teresnya dari mana? Saya dari Jimbaran, Bandungan. Oh, Bandungan. Oke. Mungkin ada yang bertanya, mungkin silakan. Yuk teman-teman yang mau bertanya atau mau Macet ya, Teresia ya? Barusan berhenti, freeze kamu. sepertinya iya, Mister. Oke, gimana tadi terakhir? Ya, bisa 3 menit lagi buat yang mau tanya. Silahkan, teman-teman. Saya aja ya, Mister, yang tanya. Boleh silakan. Kita sharing aja di sini. Nggak nyambung sama materi hari ini tapi. Iya, nggak apa-apa, silakan. Dulu. Bentar. Kok malu? bisa ceritain nggak pengalamannya Mister gitu? Pernah di masa titik terbawah gitu, bosen kuliah gitu, terus solusinya gimana gitu? Pernah sih dulu terbosan kuliah itu ketika mau masuk skripsi kalau nggak salah. Bukan. Semester 5, semester 6. Ya itu kan di masa tengah-tengah kuliah ya. Jadi kalau di awal waktu kayak masa kalian itu masa-masa wah masih semangat nih, masih belajar nih, mengulik buku-buku SMA dibukain lagi, terus belajar lah gitu. Banyak banget dulu pinjem buku, belajar mandiri. Tapi titik terbosen itu ada di semester 5-6, dimana itu bukan bosen sih ya, kalau bosen sih enggak, tapi capek banget. Kenapa? Yang pertama kuliah masih banyak, kemudian ada PPL mengajar waktu itu ya, ngajar di SMA 1 waktu itu, lalu dan sambil dikejar target untuk menyiapkan skripsi itu benar-benar capek sekali ya. Banyak sekali waktu itu teman-teman saya itu, jadi kita dari semester 1 ke semester 6 itu, 1 ke semester 6 itu kalau sekelas tuh masih bareng semuanya gitu ya. Tapi mulai semester 7 ke 8 ya, bukan hanya saya saja, itu sudah kelihatan nih mana nanti yang lulusnya cepat, mana nanti yang akan lulusnya lama. Itu kenapa? Karena emang
waktu itu harus bagi-bagi waktu ya, PPL sibuk, ngajar, bikin RPP dan segala macamnya, dikejar bikin skripsi. Nah biasanya teman-teman saya itu pada capeknya itu di skripsinya, mereka akan lebih mengalahkan skripsinya itu. Kenapa? Kadang ada beberapa teman-teman itu yang lulusnya mungkin tidak bersamaan, jadi lebih tertinggal. Nah, itu menurut saya yang benar-benar kita sedih ya. Kenapa? Karena mungkin kalau dari semester 1 sampai 6 kalian tugas itu bisa sharing, bisa diskusi, tapi setelah semester 6 itu kalian benar-benar dilepas, kalian dituntut untuk mandiri, judul sendiri, dosen bimbingan misalkan nanti kalian sekelas pun dosennya akan beda, judulnya beda, itu benar-benar struggle sendiri atau usaha sendiri. Ya itu mungkin yang menurut saya bikin sedih karena tidak bisa bareng sama teman-teman. Bahkan setelah selesai pun kan kita juga akan pisah sama teman-teman. Jadi pesan saya sih untuk kalian semester 1 sampai semester 6 itu lebih kalian dekat sama teman-teman kalian, sama-sama berjuang ya, saling membantu. Kalau di kuliah itu nggak ada yang namanya saling saingan ya. Mungkin kalau di SMA dulu mungkin saya pengen misalkan ranking nih, saya ingin lebih baik dari dia. Tapi kalau di kuliah jangan ya. Kuliah itu nanti sangat-sangat berguna sekali. Benar-benar sosial kalian, kekompakan kalian akan ditunjukkan di semester-semester akhir, saling bantu-bantu agar temannya nggak ada yang tertinggal. Gitu sih. Sedih juga waktu itu teman-teman kita seangkatan ada yang udah lulus, tapi ada juga yang harus mundur 1-2 tahun gara-gara menunda itu tadi. Itu sih kalau pengalaman saya. Mungkin nanti kalian bisa tanya ke Pak Danang, dia dulu juga teman sekelas saya dari semester 1 sampai semester 8. Diajar Pak Danang nggak? Diajar ya? Galak nggak dia? Oke, itu mungkin Teresia, ada pertanyaan lain lagi mungkin? Bagi teman-teman, jika ada yang bertanya, karena waktu sudah hampir jam 8, adakah yang ingin ditanyakan? Terakhir kali. Baik, Mr. Faust, karena sepertinya tidak ada. Terima kasih untuk materi-materinya, penjelasannya, untuk cerita pengalamannya, tips-tipsnya, ilmu-ilmunya yang sudah dibagikan kepada kami pada malam hari ini. Lalu sebelum kita menutup kegiatannya, kita foto bersama dahulu. Kak Anastasia bisa dibantu. Tunjung kelihatan nih kalau mau foto ya. Tadi tiba-tiba menghilang tanpa jejak ya. Kirain cewek, tadi ternyata cowok ya. Sorry. Oke, silakan siapa yang mau mengambil? Saya. Oke, ini sepertinya jaringan saya agak kurang stabil, jadi ada beberapa yang tidak terlihat, mungkin sudah on cam ya. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Terima kasih, Kak. Baik, sekarang akan kita tutup dengan doa, dibantu dengan Kak Agatha yang akan memimpin. Silahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Sebelumnya saya akan berdoa dalam iman saya Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu pada hari ini. Engkau menyertai jalannya kegiatan ini dengan lancar. Semoga apa yang telah disampaikan kepada Mr. Faust dapat bermanfaat bagi kami dan menambah wawasan kami. Sebentar lagi Bapak, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami dengan terang Roh Kudus-Mu itu. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Terima kasih Kak Agatha. Terima kasih teman-teman semuanya.
Terima kasih juga Mr. Paus. Terima kasih semua teman-teman. Have a great rest of your day, guys. Oke, you too. Terima kasih Mr. Paus. Ya, terima kasih sama-sama. Sukses selalu ya kuliahnya. Kak Paus juga semangat terus.